waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Cara menggunakan account deposito milik salah satu nasabah, inisialnya LN ini ya. Ini yang telah almarhum. Percepatan persepakatan tanah wakaf termasuk rumah ibadah, baik rumah ibadah muslim maupun non-muslim. Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kejaksaan Negeri Bau-Bau tetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Bank Mandiri Taspen KCP Bau-Bau. Tersangka memanipulasi data nasabah untuk mencairkan dana sebesar 360 juta rupiah. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau menggenjot penyertifikatan tanah wakaf. Hingga saat ini sudah ada 30 bidang tanah wakaf telah tuntas disertifikatkan. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Jumat 9 Mei 2025 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Kejaksaan Negeri Bau-Bau tetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Bank Mandiri Taspen KCP Bau-Bau. Tersangka memanipulasi data nasabah untuk mencairkan dana sebesar 360 juta rupiah. Selengkapnya mengenal tersebut kita ikuti laporan reporter Hairul Mulko. Cara menggunakan account deposito milik salah satu nasabah, inisialnya LN ini ya. Ini yang telah almarhum. Kejaksaan Negeri Bau-Bau secara resmi menetapkan seorang perempuan berinisial WORM sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan di Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Pembantu KCP Bau-Bau. WORM yang merupakan mantan pegawai bank tersebut diduga melakukan tindakan korupsi dalam periode tahun 2021 hingga 2023. Kepala Kejaksaan Negeri Bau-Bau Fathuri menjelaskan bahwa tersangka sebelumnya menjabat sebagai Customer Service atau CS dan kemudian diangkat dalam jabatan baru sebagai Control Unit Partner atau CUP. Dalam posisi tersebut, WORM memiliki kewenangan administratif namun disalahgunakan. Dijelaskan dengan akses tersebut, tersangka memanfaatkan relasi, kuasa dan jabatannya untuk menarik atau mencairkan sejumlah uang yang dikelola oleh bank tanpa sepengetahuan dan izin dari manajemen. Dari aksinya tersebut, tersangka berhasil menarik dana sebesar 360 juta rupiah. Nah, perbuatan dimaksud ini dilakukan dengan cara menggunakan account deposito milik salah satu nasabah, inisialnya LN ini ya. Ini yang telah almarhum tanpa sepengetahuan dan seizin nasabah dimaksud. Dalam pencairannya itu dilakukan dengan memasukkan dokumen, memanipulasi data, dan membuat rekening baru atas nama nasabah secara ilegal. Tersangka telah memanfaatkan kedudukannya sebagai pegawai senior, bahkan sempat meyakinkan petugas internal bahwa proses tersebut sah dengan menunjuk orang lain sebagai nasabah yang bersangkutan. Sedangkan jumlah dana yang ditarik secara tidak sah oleh tersangka mencapai 360 juta rupiah. Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pitsus Kejari Bau-Bau Iwan Gustiawan mengungkapkan tersangka nekat melakukan tindak kejahatan ini karena terdesak oleh kerugian besar dalam bisnis trading atau jual beli saham yang dijalaninya. Sejak tahun 2021, tersangka aktif terjun dalam bisnis trading namun akhirnya mengalami kekalahan besar. Jadi dia ini kalah. Bermain itu saham itu, trading itu kebingungan karena utangnya udah terlalu banyak, memanfaatkan kewenangan administrasi yang dia miliki itu, mengambil uang-uang di bawah pengelolaan Bank Mandiri Taspen KCP Bau-Bau dengan memanfaatkan kewenangannya dia, kedudukannya dia itu, masuk ke dalam sistem pengelolaan keuangan itu menggunakan akun deposito nasabah. Tindakan WORM menyebabkan kerugian sebesar 360 juta di anak perusahaan Bank Mandiri tersebut. Namun selama proses penyidikan, tersangka telah menitipkan sebagian uang sebesar 48 juta melalui Bank Mandiri Taspen KCP Bau-Bau sebagai bentuk pengembalian. Kejaksaan Negeri Bau-Bau berkomitmen untuk memaksimalkan pengembalian dana guna memulihkan kembali kerugian yang dialami oleh bank.
Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau menggenjot penyertifikatan tanah wakaf. Hingga saat ini sudah ada 30 bidang tanah wakaf yang telah tuntas disertifikatkan. Selengkapnya, kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Percepatan persepakatan tanah wakaf termasuk rumah ibadah, baik rumah ibadah muslim maupun non-muslim. Kementerian Agraria tengah mempercepat penyertifikatan tanah wakaf di seluruh Indonesia pada tahun 2025 ini. Langkah ini telah diimplementasikan di tingkat daerah termasuk di Kota Bau-Bau. Kepala Kantor Pertanahan Kanta Kota Bau-Bau, Asmanto Mesman, mengungkapkan pihaknya bahkan telah menyelesaikan penyertifikatan tanah wakaf tersebut jauh sebelum instruksi percepatan dikeluarkan. Lebih lanjut, Asmanto menjelaskan pada tahun 2023 lalu, Kanta Bau-Bau berhasil menerbitkan kurang lebih 30 sertifikat rumah ibadah yang di dalamnya termasuk tanah wakaf. Atas capaian tersebut, Kanta Bau-Bau bahkan menerima penghargaan dari Kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Bau-Bau pada perayaan Hari Ulang Tahun Kementerian Agama. Percepatan persepakatan tanah wakaf termasuk rumah ibadah, baik rumah ibadah muslim maupun non-muslim, kami sudah menyelesaikan sejak tahun 2023. Tahun 2023 Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau sudah menyelesaikan kurang lebih 30 sertifikat rumah ibadah, termasuk dalamnya tanah wakaf. Sehingga kami memperoleh penghargaan dari Kantor Kemenak yang pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Kementerian Agama kita diberikan penghargaan. Menindaklanjuti instruksi percepatan penyertifikatan tanah wakaf dari Menteri ATR, Kanta Bau-Bau menerima target dari Kemenak sebanyak 21 bidang tanah wakaf yang harus disertifikatkan. Namun dalam prosesnya pihaknya menemukan sejumlah kendala teknis yang menghambat percepatan tersebut. Asmanto mengungkapkan sebagian besar dari 21 bidang tanah wakaf yang diidentifikasi masih berstatus tanah bersertifikat milik pewakif atau pemberi wakaf. Kendala lain yang dihadapi adalah status tanah yang belum jelas seperti tanah warisan yang belum dibalik nama atau tanah wakaf yang belum diikrarkan secara resmi di kantor urusan agama. Selain itu, adanya tanah wakaf yang berdiri di atas aset pengembang perumahan yang belum dipisahkan. Oleh karena itu kami tidak bisa juga langsung memproses. Terlebih dahulu mereka mengajukan permohonan pemisahan dulu, baru kita proses tanah wakaf. Ya, rata-rata itu ada yang tanah warisan belum diserahkan, sertifikatnya belum dibalik nama waris. Tanah sudah bersertifikat hak milik, tapi yang punya tanah itu meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia dia wakafkan, namun belum dibuatkan akta ikrar wakaf di KUA, sehingga kita tidak bisa proses untuk langsung didaftarkan sebagai sertifikat tanah wakaf. Meski begitu, Asmanto menegaskan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Kemenak Kota Bau-Bau melalui penandatanganan MOU untuk mempercepat proses sertifikat tanah wakaf. Asmanto berharap agar para pewakif dapat segera mengajukan permohonan pemisahan tanah agar proses sertifikat tanah wakaf dapat segera dilakukan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Buton Utara menggelar forum komunikasi pemangku kepentingan utama dan rekonsiliasi keuangan triwulan 1 2025 pada Kamis 8 Mei 2025. Bupati Buton Utara, Afiruddin Matara, menyebutkan kegiatan ini penting agar dapat menjalin komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan serta mencapai kesepahaman dalam rangka penyelesaian masalah keuangan dan layanan kesehatan masyarakat. Forum ini menjadi wadah penting bagi para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, berbagi informasi, serta menemukan solusi terbaik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Kabupaten Buton Utara. Dan berita yang terakhir, sukseskan program sekolah rakyat, pemerintah Kabupaten Buton Selatan bentuk tim khusus, masifkan sosialisasi dan memastikan data calon siswa tepat sasaran. Mengenai hal tersebut,
Kita ikuti laporan reporter Hairul Mulku. Kami buat timnya seperti itu. Jadi ini adalah tugas kami untuk kemudian mensosialisasikan kepada seluruh camat yang ada di kecamatan dan wilayah kami ini untuk bagaimana Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sangat serius dalam memastikan keberhasilan program Sekolah Rakyat di Bumi Gajah Mada sebagai salah satu program strategis Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI. Untuk memaksimalkan sosialisasi dan pendataan serta implementasi program ini, Pemkab Buton Selatan telah membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai instansi terkait yang dipimpin oleh Sekda, Kepala Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapeda, BKPSDM, Kominfo, serta Kabak Hukum Setda Buton Selatan. Penjabat Sekda Buton Selatan, Laude Darussalam mengatakan, tim ini memiliki tugas penting untuk mensosialisasikan program Sekolah Rakyat kepada masyarakat melalui para kepala wilayah, camat, lurah, dan kepala desa. Mereka akan menjadi penghubung utama untuk menyampaikan informasi terkait Sekolah Rakyat kepada warganya, memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat tahu mengenai kesempatan yang diberikan. kami buat timnya seperti itu. Jadi ini adalah tugas kami untuk kemudian mensosialisasikan kepada seluruh camat yang ada di kecamatan dan wilayah kami ini untuk bagaimana Sekolah Rakyat ini bisa dikenal oleh seluruh masyarakat yang ada di kecamatan dalam 7 kecamatan di wilayah Kabupaten Buton Selatan, karena peran camat tentunya tidak bisa abaikan. Selain itu, lanjut Darussalam, tim ini bekerja sama dengan RT RW untuk melakukan pendataan yang akurat terkait kondisi kemiskinan dan masyarakat yang belum mengenyam pendidikan. Data ini sangat penting agar calon siswa dari program Sekolah Rakyat dapat teridentifikasi dengan baik sehingga mereka dapat diberi kesempatan untuk mengakses pendidikan yang selama ini mungkin sulit dijangkau. Dan pendataannya juga mulai dari garis bawah. RT RW dilibatkan sesuai dengan data dari dinas sosial yang kami miliki tadi. Itu. Jadi kami ada tim untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat ini. Kami ini ada wilayah kepulauannya, ada 4, yakni Kecamatan Siompu, Siompu Barat, Kadatua, dan Batu Atas. Itu berada di kepulauan. Selebihnya Kecamatan Lapandewa, Sampelawa, dan Batauga ada di daratan. Dengan adanya kolaborasi antara tim sosialisasi dan kepala wilayah, pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap ke depan program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu dan belum memiliki akses pendidikan. Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih berpendidikan dan berdaya saing di masa depan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian penyampaian Warta Kapten pagi hari ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Kejaksaan Negeri Bau-Bau tetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Bank Mandiri Taspen KCP Bau-Bau. Tersangka memanipulasi data nasabah untuk mencairkan dana sebesar 360 juta rupiah. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau menggenjot penyertifikatan tanah wakaf. Hingga saat ini sudah ada 30 bidang tanah wakaf yang telah tuntas disertifikatkan. Kami harap Anda tetap bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau di Kapten pagi hari ini untuk mengikuti program kami selanjutnya. Saya Laude Muhammad Syaribul mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia.